Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Teknisi Seberang, channelnya Teknisi HP Pemula. Bagaimana kabar sedulur semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya, dan semoga selalu dipermudah segala pekerjaannya, segala urusannya, terutama di dunia servis HP ya lur. Oke lur, langsung saja di tangan saya ini ada HP Vivo Y69 ya. Jadi ada customer datang dengan membawa HP ini dalam kondisi HP-nya mati katanya, dan di bagian mesin ada yang panas, yaitu letaknya di bawah kamera belakang itu ya. Di situ ada bagian yang panas sekali sehingga HP-nya mati. Nah, bagaimana untuk proses pengerjaannya? Nah, monggo silahkan disimak lur video kali ini, disimak sampai selesai lur, jangan di skip. Oke, monggo silahkan menyaksikan. Oke lur, jadi untuk HP ini yaitu Vivo Y69 ini, kata pemiliknya itu kondisinya mesinnya panas ya, di bagian belakang di dekat kamera itu. Kemungkinan ada komponen yang short ya. Jadi kita akan mencari di mana komponen yang short. Kalau kita raba itu kan posisinya nggak tahu ya, bagian mana komponen yang short. Nah, jadi untuk memastikan di mana komponen yang shortnya, yaitu kita menggunakan ini asap ya, pengasapan, metode pengasapan, yaitu dengan cara kita kasih apa ini namanya, siongka padat ya, lalu kita panaskan dengan solder, dan kita dekatkan soldernya ke mesinnya sehingga mengakibatkan asapnya itu menempel di bagian komponen-komponen. Nah, itu untuk metode pengasapannya seperti itu ya lur ya. Jadi ini gunanya untuk mencari di mana titik komponen yang panas tadi ya. Jadi kalau di raba-raba itu kan masih belum pasti ya, karena komponennya sangat kecil. Jadi kita tidak tahu pasti bagian komponen mana yang short. Jadi kita gunakan metode pengasapan seperti ini supaya kita tahu komponen mana yang short. Jadi kita tidak asal tebak ya. Jadi setelah kita kasih asap, kemudian kita colok cas ya, kita tunggu bagian mana komponen yang meleleh. Nah, itu sudah mulai kelihatan ya, itu di bagian koil dan juga dioda kayaknya itu ya. Nanti kita lihat di skematiknya itu jalur apa yang short. Sepertinya jalur ini itu ya, jalur gambar, jalur LCD sepertinya, karena di sebelahnya itu ada soket LCD ya. Kemungkinan itu jalur bagian LCD yang berfungsi di bagian gambar ya. Ya karena ini masih tertutup kaleng ya, jadi untuk lebih jelasnya itu kita buka dulu kalengnya yang menutupi komponennya, karena belum tentu itu bagian koilnya saja yang short, bisa juga dikarenakan dari IC yang short. Jadi untuk lebih jelasnya kita akan lepas dulu kalengnya yang menutupi komponennya. Oh ya, ini sebelumnya ini HP-nya sudah pernah masuk ya, jadi itu ada segelnya. Itu segel dari saya. Kalau dulu kasusnya
tidak bisa dicas ya. Jadi dicas itu tidak nambah, jadi diganti IC casnya, dan itu masih ada segelnya. Oke, lupakan saja yang itu, langsung lanjut saja. Kita akan buka kalengnya untuk lebih jelasnya. Kita cari masalahnya yang short di mana. Sebelumnya kita lepas dulu kameranya ya, karena kalau tidak dilepas nanti bisa meleleh karena terkena uap dari blower ya. Nah, untuk pelepasan kaleng ini dilakukannya supaya hati-hati ya lor ya, jangan terburu-buru karena di situ ya banyak komponen-komponen yang berada di dekat kalengnya. Bagi kawan-kawan yang mungkin sudah terbiasa membuka kaleng ya, bisa dibuka dengan tang potong ya, atau dengan potongan kuku atau yang lainnya. Tapi kalau saya agak ngeri kalau buka pakai tang itu, takutnya nanti jalurnya ambrol ya, jadi malah nambah masalah nantinya. Jadi di sini saya akan menggunakan bantuan blower untuk membuka kalengnya. Nah, ini juga harus hati-hati ya lor ya, karena kalau terlalu panas bisa mengakibatkan mesinnya itu bengkok ya. Nah, ini sebelumnya ya kita belajar dulu awal-awal juga sering sudah mesin-mesin yang bengkok itu sudah pernah juga terjadi. Tapi ya kita sering melakukannya, yaitu lama-lama kita juga nantinya bisa ahli atau bisa ya, seperti kata pepatah ya, bisa karena terbiasa. Seperti itu. Sebelumnya kita tutupi dulu ya bagian soket-soket, soket LCD atau soket kamera, untuk menghindari kepanasan uap blower ya pada saat nanti proses pelepasan kalengnya. Nah, kalau terlalu panas nanti soketnya meleleh ya, jadi nambah kerjaan nantinya. Oke, lanjut lur untuk proses pelepasannya. Ini saya biasanya menggunakan blower di setelan panasnya itu 380 dan anginnya 2, dengan menggunakan solder Quick 857D ya. Nah, untuk setiap blower itu kadang beda-beda ya settingannya. Nah, itu diusahakan kita cari settingan sendiri, karena belum tentu di setelan yang saya pakai ini sama dengan blower yang teman-teman pakai di rumah. Jadi kita harus tahu karakteristik blower kita masing-masing ya. Oke, kita panaskan di bagian kalengnya ya, di pinggir kalengnya. Kita kasih flux terlebih dahulu, lalu kita congkel dengan bantuan cutter ya, bisa juga dengan bantuan pinset. Nah, kadang-kadang juga saya menggunakan pinset, tapi di sini saya menggunakan cutter karena cutter itu kan tipis ya, jadi bisa masuk di sela yang tipis. Jadi setelah timahnya sudah meleleh, kita masukkan cutternya, lalu kita congkel sedikit. Jika sudah terangkat, kita pindah di bagian sebelahnya ya lor ya, terus sampai kalengnya itu lepas semua ya. Oke lor, untuk proses
pembukaan kaleng ini saya skip ya lur, karena untuk mempersingkat durasi ya. Oke, setelah kalengnya berhasil kita buka, selanjutnya kita akan kembali menggunakan metode pengasapan ya lur ya, untuk mencari biang keroknya ya. Nah, biang kerok komponen mana yang mengalami short. Seperti yang tadi kita gunakan bantuan solder dan juga siongka padat ya untuk metode pengasapannya. Ini saya coba colok cas ya, masih terasa panas ya di bagian soket LCD. Deket soket LCD itu terasa panasnya panas sekali, panas banget. Jadi biasanya di situ terjadi karena ada komponen yang short ya. Nah, untuk siongka padat nih banyak sekali ya kita cari di toko-toko online ya, di toko-toko spare part. Kalau ini biasanya saya dapat bonus ini ya, pada saat pembelian komponen atau beli alat, kadang-kadang dapat bonus dari tokonya tersebut. Kadang-kadang dapat kawat jumper, dan juga kadang-kadang dapat ini siongka padat ini. Mungkin kawan-kawan ya sudah tahu ya triknya bagaimana cara untuk mencari short di bagian komponen. Ya, ini ada sharing saja. Mungkin ada kawan-kawan sedulur teknisi yang belum tahu ya. Jadi caranya seperti ini. Untuk harganya itu ya murah ya. Oke, setelah kita kasih asap, lalu kita colok cas lagi, kita perhatikan bagian komponen mana yang meleleh ya. Nah, masih sama seperti tadi ya lor ya, di bagian lilitan dan juga dioda. Tapi di situ ada IC ya di sebelahnya itu. Nanti kita akan cek itu IC apa dan jalur apa yang terjadi short itu. Nanti insya Allah saya tampilkan untuk gambarnya, gambar jalurnya di bagian skematik ya. Oke lur, setelah saya teliti ya dan saya coba hidupkan HP-nya, ternyata ada getaran ya. Dan setelah saya perhatikan di situ HP ini posisi hidup, tetapi lampunya itu mati ya. Jadi posisinya masih ada gambarnya, sebenarnya HP-nya itu ada gambarnya tapi lampunya tidak menyala, sehingga seolah-olah HP-nya itu mati padahal HP-nya masih hidup. Nah, ini ada contohnya ya. Jadi di layarnya itu masih ada tulisan Vivo ya. Itu kalau sobat-sobat perhatikan, itu di tanda panah itu ada tulisan Vivo ya, tapi gambarnya sangat samar sekali ya. Oke lur, nah setelah melalui analisa yang sudah kita kerjakan tadi, nah, HP ini mengalami mati di bagian jalur lampunya ya lur ya, di bagian lampu LCD nya.
Nah, mohon maaf untuk proses penggantian IC. Nah, itu tidak terekam kamera ya lor ya. Ternyata pada saat proses penggantian itu belum kepencet HP-nya, jadi videonya tidak terekam. Tapi di sini saya berikan untuk rangkumannya ya. Jadi kebetulan di saya ada mesin yang sama ya, mesin bangkaian, mesin sama Vivo Y69. Jadi saya pindahkan IC lampunya dan juga lilitannya ya. Untuk kode IC-nya yaitu D8. Jadi intinya HP ini kondisinya masih hidup, tetapi lampunya tidak menyala ya. Jadi seolah-olah HP-nya itu mati, padahal HP-nya masih hidup normal. Jadi cukup sekian ya lor untuk video kali ini. Untuk HP Vivo Y69 ini kita selesai perbaiki dengan pergantian IC lampunya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.